ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha atau paling tidak malam takbiran. Bagi Bapak Ibu yang telah melakukan perayaan Idul Adha atau salat Id tadi pagi, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Dan bagi Bapak Ibu yang besok baru melaksanakan salat Idul Adha, semoga perjalanan atau pelaksanaan salat Idnya besok berjalan dengan lancar. Semoga perbedaan yang ada di antara kita ini tidak menjadi penyebab kita suka berseteru dan menghabiskan waktu hanya untuk berdebat masalah itu. Marilah kita membiasakan diri untuk saling menghormati, saling memuliakan, saling menjunjung tinggi pendapat kita masing-masing sebagai umat Islam. Karena kalau kita sendiri tidak mampu mempersatukan diri kita, bagaimana kita bisa menjalankan tugas mempersatukan umat manusia? Bukankah tujuan utama datangnya nabi-nabi, rasul-rasul, dan agama adalah untuk mempersatukan umat manusia? Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidatan. Fab'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Pada dasarnya manusia itu tadinya adalah satu ummatan wahidatan. Tapi kemudian mereka berpecah belah dengan berbagai macam sebab. Ada tersebab oleh perbedaan warna kulit, perbedaan kepentingan, perbedaan bangsa dan negara, perbedaan agama dan kepercayaan, dan berbagai macam perbedaan-perbedaan lainnya. Maka demi mempersatukan kembali manusia, Allah membangkitkan nabi-nabi dan rasul-rasul, supaya manusia kembali bersatu. Nah, untuk bersatu dan mengasumsikan bersatu dan berharapkan semuanya sama pendapatnya itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita bersatu dengan cara mempersamakan semua orang. Tidak mungkin, itu mustahil. Bagaimana caranya kita bersatu adalah saling memahami perbedaan itu. Jadi dalam inklusivitas memastikan adanya perbedaan. Secara batin kita adalah eksklusif. Kita yang mengetahui iman kita yang mengetahui kepercayaan kita yang mengetahui siapa nabi kita yang mengetahui siapa marja kita, dan karenanya kita tidak perlu memperdebatkan itu di wilayah-wilayah publik dan umum, karena nanti hanya akan memperparah perbedaan dan kemudian bisa melahirkan persatuan, bahkan bisa melahirkan pertumpahan darah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sekali lagi yang berlebaran hari ini dan yang berlebaran besok, selamat melaksanakan Hari Raya Idul Adha, dan semoga semuanya dikaruniai kelapangan dada untuk menjadi seperti Nabi Ibrahim, menjadi seperti Hajar, menjadi seperti Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka semuanya tidak ada dalam dadanya, tidak ada kepentingan kecuali hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat terakhir dari surat Al-Fatihah.
pada pertemuan hari Senin yang lalu kita sedang membahas ayat yang ke-6, yaitu doa. Jadi bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu ditutup dengan doa. Jadi kita anggap 6 dan 7 itu satu rangkaian. Karena di ayat 6 kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Lalu di ayat 7 siratal ladzina, jadi adalah penjelasan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 3 kata yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah an'amta alaihim. Yang kedua adalah maghdub. Yang ketiga adalah dallin. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah doa. Ya harusnya kita mengerti apa yang kita minta dalam doa itu. Dan di dalam surat Al-Fatihah ayat 7 ini dijelaskan dengan terang benderang bahwasanya yang namanya jalan lurus itu adalah jalannya orang. Jadi ingat, jalannya orang. Jadi ketika kita mengatakan jalannya orang, harusnya di pikiran kita langsung muncul orang-orang itu siapa. Karena adalah menjadi tidak bermakna apabila kita membicarakan orang, tapi kita tidak tahu orang siapa. Kalau kita mengatakan misalnya, ada orang yang kemarin datang ke rumah saya, bertamu selama 3 hari misalnya. Tapi kemudian kita tidak tahu itu orang itu siapa, dari mana datangnya, bahkan kita tidak tahu orangnya benar-benar ada atau tidak. Ya kan namanya bahasa ilusi, halusinasi, halu. Dia berbicara tentang orang yang datang di rumahnya menginap, tapi dia sendiri tidak yakin benar-benar orang itu ada atau tidak. Posturnya seperti apa, asalnya dari mana, namanya siapa, kan itu namanya halusinasi. Kalau kita katakan bahwa saya kemarin ada tamu, yaitu yang datang pada malam takbiran, itu kan harus jelas yang datang pada malam takbiran. Itu adalah mempersempit namanya. Karena boleh jadi kita ini punya banyak tamu. Ada yang datang pagi hari, siang hari, ada yang datang 2 hari sebelum malam takbiran, ada yang datang 1 minggu sebelumnya. Nah, kita mempertegas bahwa yang datang pada malam takbiran, kan mempersempit namanya. Dan ketika kita mengatakan yang datang pada malam takbiran, itu pasti jelas. Ya. Kita bisa bayangkan orangnya, kita bisa sebut namanya, posturnya dan sebagainya, dan kita bisa menegasikan bukan yang datang pagi harinya, bukan yang datang 1 hari sebelumnya, bukan yang datang 1 pekan sebelumnya. Jadi pasti akan terasosiasi namanya dengan pikiran kita. Nah sekarang kalau kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, tapi kemudian tidak terasosiasi, tidak tergambarkan, tidak terimajinkan, tidak terbayangkan, tidak muncul di dalam alam kesadaran kita tentang siapakah yang kita maksud dengan alladzina an'amta alaihim itu, ya kan menjadi problem. Sebetulnya kita minta apa dalam doa itu? Maka Bapak Ibu yang saya berbahagia, mari kita masuk ke screen untuk mengikuti pembahasan kata demi kata di dalam ayat ini. Jadi kita mulai lagi surat Al-Fatihah. Jadi di pembukaannya, surat Al-Fatihah adalah surat yang nomor 1, surat yang pertama. Al-Fatihah secara harfiah artinya pembukaan. Kemudian bisa jadi artikan dengan penyebab kita bisa menang. Menang itu kan Futuh Mekah misalnya. Menang dalam pengertian bisa masuk ke dalam. Jadi ketika Nabi masuk ke Mekah dan menang di sana, itu namanya Futuh Mekah, Fathul Makkah. Ini turun di Mekah, Makkiyah, ada yang mengatakan juga turun di Madinah. Baik yang mengatakan turun di Mekah atau di Madinah, berarti sama-sama 7 ayat.
Yang mengatakan turun di Mekah berarti Makkiyah, yang mengatakan turun di Madinah berarti Madaniyah. Bisa juga kedua-duanya. Berarti bahwa surat ini adalah Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran, satu ayat itu atau mirip satu ayat itu turun di Mekah, turun juga di Madinah. Cuma satu ayat, kalau ini satu surat. Maka ilustrasinya adalah kunci untuk memahami segala-galanya. Kunci untuk memahami Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan kunci untuk memahami seluruh alam adalah dengan Al-Quran. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Ini adalah ilustrasi yang menarik, bahwasanya ada cahaya dan seluruh alam semesta itu berputar, bertawaf, mengelilingi cahaya tersebut. Apa sebabnya? Karena hakikat daripada alam dunia, alam materi ini adalah gerak. Bahkan di dalam Al-Quran pun juga malaikat-malaikat disebut juga bergerak. Gerakannya begitu cepat, 1000 tahun atau 5000 tahun dalam hitungan kita satu hari menurut mereka. Tapi apapun itu artinya bahwa bergerak. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Allah. Karena dialah yang menggerakkan. Karena segala sesuatu yang bergerak pasti ada yang menggerakkannya. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ladina. Jadi ini adalah kelanjutan daripada doa sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi bahwa Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu ada 4 ayat, semuanya berbicara tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Rabb. Ya, semuanya berbicara tentang Rabb kita. Lalu setelah kita menjelaskan tentang Rabb, tentang Dia, tentang Allah, lalu kemudian kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi penekanannya, kepadamulah Tuhan kami mengabdi, beribadah, dan kepadamulah Tuhan. Tuhan siapa? Yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Itu yang kita bicarakan, Malik Yaumiddin. Nah, kepadanya lah kita beribadah, dan kepadanya lah kita meminta semua kebutuhan kita. Kepadanya lah semua kebutuhan kita berasal. Semua yang kita miliki adalah bersumber, dan sumbernya itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat di sini, ibadahnya duluan baru isti'anahnya. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa isti'anah yang benar adalah didahului dengan ibadah. Kalau tidak beribadah dan baru isti'anah, berarti sama dengan meminta gaji, tidak bekerja. Nah, setelah itu baru kemudian apa yang kita minta? Kira-kira gitulah. Karena isti'anah itu meminta. Apa yang kita minta? Nah, permintaannya ialah ihdina siratal mustaqim. Guide-lah, bimbinglah, pandulah, tuntunlah kami agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Karena seperti pembahasan kita sebelumnya, apalah artinya pangkat, apalah artinya jabatan, apalah artinya harta benda yang melimpah, apalah artinya posisi sebagai raja, presiden, menteri, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak berada di jalan yang lurus. Jadi ini menunjukkan bahwa ihdinas siratal mustaqim menunjukkan bahwa manusia itu nilainya pada kebenaran, yaitu jalan yang lurus. Nilai manusia bukan pada pangkatnya, bukan pada jabatannya, bukan pada harta bendanya, tapi pada kebenaran yang dianutnya. Kenapa? Karena manusia menjadi manusia karena Allah berikan akal, dan akal itu tugas utamanya adalah mencari kebenaran. Nah, sekarang setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita men-breakdown, kita mendeskripsikan siapa, mana yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Jadi kita mengatakan, apa itu siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Kita sendiri bukan Allah, kita lah yang menjelaskannya, kita lah yang mendeskripsikannya. Karena kita meminta. Kan lucu juga kalau kita meminta tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Minta uang tapi tidak tahu namanya uang. Minta kue tapi tidak tahu namanya kue. Minta buah apel tapi tidak tahu namanya apel. Minta pisang tapi tidak tahu namanya pisang. Jadi artinya apa yang kita minta harus kita tahu persis. Ya. Bagaimana kita minta sesuatu yang kita tidak tahu secara persis.
Maka kita lah di sini yang mendeskripsikan, kita lah yang menjelaskan bahwa ya Allah, yang saya minta dengan siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu jumlahnya 19 juga. Kita sudah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Ini pun juga siratal ladzina an'amta alaihim 19 juga. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ini terkait dengan Bismillah sebetulnya. Ya. Jadi di permulaan itu kita katakan Bismillah, dan kita sudah mengatakan ismun di situ adalah orang. Ya, bukan billah, karena kita sudah bahas di awal ada kata Allah juga billah. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah tadabburi, kita sudah cari ayat-ayatnya di pembahasan ayat 1. Ya. Dan itu adalah totalnya 19 huruf. Di sini pun juga sama, 19 huruf. Jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah terjelaskan di ayat ini. Siapa yang kita sudah dengan ismullah di sana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Apa yang disebut dengan berbasmalah? Yaitu bersiratal ladzina an'amta alaihim. Mengikuti jalan. Jadi berbismillah itu artinya mengikuti jalan. Jalan siapa? Jalannya orang-orang. Sebetulnya jalan ini jalannya Allah. Tetapi ingat, Allah itu tidak bisa kita jangkau. Panca indera kita tidak bisa menjangkaunya. Maka Allah memberikan kepada kita dalam tanda petik menjelmakan. Ingat, dalam tanda petik. Menjelmakan dirinya ke dalam diri orang-orang suci. Jadi Allah hadir pada insan-insan suci, pada para nabi dan rasul, sehingga ketika para nabi dan rasul itu atau orang suci itu berbuat, pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Makanya dikatakan di tempat lain bahwa kamilah yang membuat mereka berbuat baik. Filal khairat, kamilah memberikan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik, sehingga mereka berbuat baik. Perbuatan baik mereka hakikatnya adalah perbuatan Allah. Kenapa? Karena akhlak mereka adalah akhlak Allah. Mereka sudah sampai pada tingkatan takhalluk bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi takhalluk bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang, ya jelas sekali kata alladzina ini kita sepakat ya. Di Kementerian Agama juga ini lihat. Ini adalah orang-orang yang ini. Ya. Jadi artinya apa? Alladzina di sini adalah orang-orang. Ya, ini adalah orang-orang. Ya. Orang-orang. Ini terjemahan di bawah juga ini kita lihat ini. Orang-orang. Ya. Jadi siratal ladzina orang-orang. Nah, ketika kita sudah jelas-jelas tertulis orang-orang, kan harusnya kita bisa angkat orang-orang itu yang mana. Jangan sampai kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, tapi orang-orang ini kita tidak kenal. Orang ini harus kita kenal. Ya. Makanya sama dengan menyembah kepada Allah. Tidak ada artinya menyembah kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Dan tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal dirinya sebagai yang menyembah. Makanya permulaan agama itu adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Dan orang bisa ma'rifat kepada Allah kalau mengenal dirinya. Karena bagaimana mengenal objek kalau tidak mengenal subjek? Bagaimana bisa mengenal sesuatu kalau dia sendiri tidak tahu bahwa yang mengenal sesuatu itu mata? Bagaimana bisa melihat fenomena kalau dia tidak tahu yang mengetahui fenomena itu adalah mata? Ya, jadi harus mata dulu yang kita kenal. Oh, ternyata kalau kita mau melihat warna, mata. Kalau kita melihat bentuk, mata ternyata. Jadi kita harus mengenal mata dulu. Dengan mengenal mata kita akan mengenal yang lain. Karena pada saat kita melihat sesuatu itu sebetulnya hadir pada mata kita. Itulah sebab, hadir pada diri kita melalui mata kita. Itulah sebabnya orang yang tidak memiliki penglihatan tidak bisa menghadirkan bayangan, warna, bentuk orang itu atau sesuatu itu di dalam dirinya. Kenapa? Tidak punya mata yang menjadi alat, tools, instrumen masuknya sesuatu, hadirnya sesuatu pada dirinya. Jadi melihat itu artinya menghadirkan sesuatu. Nah, kalau melihat saja menghadirkan sesuatu, maka sama juga dengan melihat dengan mata hati.
Apakah itu melihat dengan mata hati? Apakah mata hati kita? Yaitu akal pikiran kita. Nah, jadi dengan demikian, apa kerjanya akal pikiran kita? Ma'rifat, mengenal. Maka dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Harus mulai dari diri kita. Ketika dikatakan awaluddin ma'rifatullah, maka kemudian awalu ma'rifatullah adalah ma'rifatun nafs. Jadi awal daripada agama adalah ma'rifatullah, dan awal daripada ma'rifatullah adalah ma'rifatun nafs. Jadi makanya dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafsnya akan mengenal dirinya. Nah, sekarang kita harus mengenal siapa di sini alladzina. Kalau kita tidak mengenal ini kan menjadi lucu namanya. Menjadi ironi namanya. Ya. Ironi besar. Kenapa? Minta sesuatu yang sangat penting karena ini dalam Al-Fatihah, tapi tidak mengenal sesuatu atau orang itu. Dan sementara di sini kita sudah deskripsikan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang. Ini alladzina namanya isim mausul. Ya. Isim mausul itu menyambungkan antara apa yang kita bicarakan sebelumnya itu siratal mustaqim dengan ini an'amta alaihim. Jadi yang disebut dengan alladzina di sini adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Kalau nikmat yang dimaksud dengan kekayaan, ya berarti Fir'aun termasuk di dalamnya. Karun termasuk di dalamnya. Samiri termasuk di dalamnya. Kalau kenikmatan yang dimaksud adalah harta benda. Ya. Kalau yang dimaksud di dalamnya adalah kerajaan, berarti Namrud termasuk di dalamnya. Fir'aun tadi termasuk di dalamnya. Ya. Kepala-kepala negara yang memantik peperangan antar negara juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah kekayaan, ya banyak orang kaya tentu masuk di dalamnya. Dan termasuk di dalamnya tadi yang disebut dalam Al-Quran seperti Qarun, Samiri, dan sebagainya. Jadi dengan demikian an'amta di sini pasti bukan kenikmatan harta benda. Pasti yang dimaksud di sini bukan kenikmatan pangkat dan jabatan. Karena kalau kenikmatan pangkat dan jabatan, ya tentu Fir'aun tidak dikatakan innahu tagha. Tidak mungkin Allah mengutus Nabi Musa untuk mengingatkannya. Tidak mungkin mengutus Nabi Ibrahim untuk mengingatkan Namrud. Jadi pasti bukan kenikmatan pangkat dan jabatan. Bukan juga kenikmatan harta benda. Karena kalau kenikmatan harta benda, tentu Allah tidak menenggelamkan Qarun bersama dengan harta bendanya. Jadi pasti kenikmatan yang dimaksud di sini berkaitan dengan tugas-tugas ilahiyah yang diemban. Jadi artinya an'amta alaihim di sini pasti orang-orang yang mendapatkan penugasan khusus dari Allah yang disebut dengan domain Allah, domain langit. Karena ada kata-kata an'amta, taknya ini Allah. Di taknya ini Bapak sekalian adalah Allah, ini Allah. Siratal ladzina an'amta, taknya di sini siapa? Ya kita sudah bicarakan sebelumnya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Malik Yaumiddin, itu sudah ada di sini. Taknya adalah Allah. Yang telah engkau Tuhan, yang maha pengasih penyayang, yang engkau Tuhan Allah, yang engkau Tuhan Rabbul Alamin, yang engkau Tuhan Rahman dan Rahim, yang engkau Tuhan Malik Yaumiddin, berikan nikmat alaihim kepada mereka. Nah, jadi ketika kita mengatakan alaihim di sini semakin jelas. Himnya di sini menunjukkan orang lagi dan kembali ke sini. Ya. Di sini adalah alladzina digantilah dengan him di sini. Orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Jadi him dengan alladzina di sini sama. Ya. Cuma di sini namanya isim mausul, kata sambung, sedangkan di sini adalah domir. Domir siapa? Domir kata ganti orang-orang yang Allah berikan nikmat itu. Jadi harus jelas. Ini dengan ini sama. Siapa yang kita maksud him di sini? Siapa yang kita maksud alladzina di sini? Kalau kita kenal ini karena sama hakikatnya. Bedanya adalah ini adalah isim mausul, ini adalah domir. Untuk bentuk jamak, orang ketiga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jemaah sekalian berbahagia, untuk menjawab siapakah mereka itu, kalau kita belum tahu, ya pasti harus dapat bantuan dari Al-Quran. Kenapa? Karena taknya di sini Allah kan berarti domain Allah. Taknya di sini adalah Allah kan berarti itu adalah yang Allah tunjuk. Kata-kata an'amta di sini Allah tunjuk, yang Allah tugaskan, bukan yang ditunjuk oleh manusia. Karena kalau ditunjuk manusia berarti bukan khalifah Allah, khalifatun nas namanya. Disebut khalifah Allah karena ditunjuk oleh Allah.
ketika ditunjuk oleh manusia, ya bukan khalifah Allah, khalifatun nas. Beberapa kali muncul, baru-baru kita lihat khalifah-khalifah yang diangkat oleh manusia yang bikin kekacauan, menghancurkan, membunuh orang, menumpahkan darah, mengacaukan negara-negara, yang semua perbuatan ini bertentangan dengan tugas Nabi dan Rasul. Justru menciptakan kedamaian, keharmonisan, persatuan tadinya. Mereka datang untuk justru membuat kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Mereka datang justru menjalankan agenda-agenda tersembunyi daripada kekuatan-kekuatan besar yang bersifat urbanistik dan bersifat eksploitatif. Ya. Jadi bukan itu khalifah Allah, ya, dibaiat oleh manusia. Harusnya khalifah Allah tuh ditunjuk oleh Allah, baru kita membaiatnya, baru kita mengakuinya, baru kita mengimaninya. Jadi taknya adalah Allah. Jadi jelas sekali. Alladzina, orang-orang, dan bukan cuma satu, taknya adalah Allah. Artinya Allah yang memilihnya. An'am tadi sini Allah memilihnya. Pilihan Allah adalah merupakan kenikmatan paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan yang datang langsung dari Allah. Semua yang ada dari Allah ini adalah kenikmatan. Tapi kita tidak anggap tidak langsung karena berdasarkan hukum alam. Kita bisa makan, minum, itu kenikmatan juga. Tapi kenikmatan yang dimaksud di sini adalah secara spesifik. Karena berkaitan dengan orang-orang. Bukan makanan-makanan. Bukan buah-buahan. Ya. Bukan hewan-hewan yang kita makan. Bukan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Tetapi alladzina adalah orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Kalau kita bisa artikan, jalannya orang-orang yang kau berikan penugasan kepada mereka. Nah, siapakah mereka ini jemaah sekalian? Sebelum kita lanjut, kita sampaikan nantinya oposisinya atau lawannya nantinya kontra daripada alladzina alaihim di sini adalah siapa? Al-maghdub. Jadi kita lihat sini, ini adalah kontranya nantinya. Al-maghdub, ad-dallin, ini dua. Sama-sama juga ada alaihim di sini. Sama nih, alaihim. Ya. Jadi him di sini him sama, tapi beda orangnya. Ini sama-sama domir, kata ganti namanya. Tapi damir ini terhadap orang Allah beri nikmat. Damir ini terhadap orang yang berikan amarah, maghdub, murkah terhadap mereka yang sesat. Jadi himnya di sini adalah sama-sama domir namanya. Tulisannya sama persis, tetapi kandungannya, isinya yang dimaksud dengan him di sini beda 180 derajat dengan him di sini. Him di sini adalah alladzina an'amta. Him di sini adalah al-maghdub alaihim. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kita lihat coba kata-kata an'amta dan siapa al-maghdub. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena di dalam terjemahan-terjemahan yang kita baca, bahkan beberapa tafsir, banyak yang tiba-tiba loncat ke kesimpulan, mempersempit kata maghdub itu adalah Yahudi katanya. Ad-dallin itu adalah Nasrani katanya. Nanti kita lihat apa benar seperti itu. Yang berhak mengatakan siapakah an'amta alaihim itu, siapakah al-maghdub itu, siapakah ad-dallin itu, Allah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah datang dari Allah. Kita tinggal diminta untuk merenungkan isinya dan selalu membacanya dengan niat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita coba menelusuri ayat-ayat berkaitan dengan ini. Kita mulai dari surat An-Nisa. Surat 4 ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah." Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika, maka mereka itulah ma'alladina, bersama dengan. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah bersama dengan orang-orang yang an'amallahu. Jadi ini yang dimaksud juga dengan ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Kenapa? Karena di sini tidak ada ulil amri minkum, tapi ada kata-kata ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Dan ini yang disebut dengan ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Jadi ulul amri minkum di sini karena ma'alladina an'amta alaihim. Jadi bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi mayyuti'illah, siapa yang taat kepada Allah. Jadi ketaatan ini adalah sangat penting. Maka dalam sebuah doa dikatakan ketaatan itu adalah kekayaan.
Ya manismu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Wahai zat yang namanya adalah obat dan mengingatnya adalah penyembuhan dan ketaatan kepadanya adalah kekayaan. Ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Dan ketaatan kepadanya adalah kekayaan. Maka inilah kekayaan apa? Kekayaan batin terutama, kekayaan rohani, kekayaan jiwa. Dan kekayaan jiwa itulah hak kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan itulah merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Karena kekayaan-kekayaan duniawi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kekayaan menyelamatkan manusia, ya tidak ada orang kaya mati, tidak ada orang kaya sakit, tidak ada miliarder yang tenggelam di lautan. Buktinya baru beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada miliarder tenggelam di lautan, di dalam kapal selam, di dalam kapal selam kecil. Orang kaya disebut miliarder, dan kalau miliarder dalam bahasa Inggris kan berarti pakai pound sterling atau pakai dolar Amerika. Dapat kita bayangkan, tapi apakah bisa menolong? Nggak bisa. Jadi cuma sekedar bagi, lalu apa kekayaan sesungguhnya? Ketaatan kepada Allah. Maka di sini katakan wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faulaika mereka itulah ma'a bersama, ingat, ma'a. Ma'alladina an'amallahu. Ma'alladina an'amallahu, yang telah Allah berikan nikmat. Ini ingat jemaah sekalian. An'ama di sini yang kita bicarakan tadi, nikmat ya. Ya, jadi an'ama di sini yang kita bicarakan ini. Inilah yang sedang kita bicarakan sekarang. Ya. An'ama. Ya. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang an'amallahu. Ya. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian sebagai ini bentuk spesifik, karena di sini sudah ada wa may yuti'illah war rasulah. Kan berarti sudah ada rasul di sini. Berarti yang di sini bukan rasul sebetulnya. Ya, tentu rasul juga an'amallah, tetapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini bukan rasul. Kenapa? Sudah ada rasul di sini. Ya. Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah alladzina an'amallah. Berarti orang-orang yang Allah berikan kenikmatan di sini apa sebabnya? Karena ketaatan kepadanya sama dengan ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah. Itulah kenikmatan tertinggi kepadanya. Dan durhaka kepada mereka, hakikatnya durhaka kepada Rasul, hakikatnya durhaka kepada Allah. Memberontak kepada mereka, hakikatnya memberontak kepada Rasul, memberontak kepada Allah. Memerangi mereka, hakikatnya memerangi Rasul, memerangi Allah. Kenapa? Ada bersama di sini. Ya. Jadi kalau kita perangi mereka, hakikatnya memerangi Rasul, hakikatnya memerangi Allah. Dan dimulai dengan wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Dari manakah mereka tuh? Minan nabiyina wasiddiqina. Apa namanya an-nabiyyin? Yaitu para nabi, pelanjut nabi-nabi sebelumnya. Ingat, nabi itu selalu pelanjut nabi sebelumnya. Ya, pelanjut nabi sebelumnya dan nabi pelanjut sebelumnya selalu merupakan pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Wasiddiqin, apa namanya siddiqin? Membenarkan semua yang dikatakan nabi. Meneruskan apa yang dikatakan nabi. Kitab suci Al-Quran sendiri disebut dengan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Jadi yang namanya Al-Quran disebut suci, kenapa? Meneruskan kitab suci sebelumnya. Kenapa Maryam disebut dengan wanita suci? Karena saddaqat bi kalimati Rabbi. Dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Wasyuhada, apa artinya syuhada di sini? Kita tidak bisa persempit, syuhada adalah mati di jalan Allah, mati di jalan Allah, syuhada. Tapi yang dimaksud syuhada di sini adalah yang jiwanya sudah tidak ada lagi tirai, yang di dalam hatinya tidak ada lagi penutup, tidak ada lagi hijab, sudah masuk, sudah sampai pada tingkat musyahadah. Musyahadah artinya apa? Berarti hatinya sama dengan ketika pertama kali membaca syahadat pertama, sama dengan fitrah. Ketika Allah berkata alastu birabbikum,
Qalu bala syahidna. Nah, kata-kata syahidna itu bentuk jamaknya syuhada. Syahidna itu kan artinya syahid. Bentuk jamaknya syuhada. Syahidna orangnya syahid. Syahidna itu kan adalah kata kerja, fi'il. Ya, syahidna kami telah bersaksi. Berarti dia adalah apa? Syahid. Bentuk jamaknya apa? Syuhada. Jadi siapa syuhada di sini? Tidak bisa kita artikan ya hanya meninggal jalan Allah. Ya, meninggal jalan Allah itu kita cuma zahir saja. Zahirnya kita lihat bertempur atau mati di jalan Allah. Tapi boleh jadi yang bersangkutan pengen disebut pahlawan, kata Nabi. Jadi siapa yang tahu syuhada sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala. Dan syuhada dalam pengertian hakikat adalah mereka yang sampai pada tingkat musyahadah. Kemudian wassalihin, siapa salihin ini? Allah yang paling tahu. Tapi kita melihat dari zahirnya apa? Tidak mungkin menjadi pemantik terjadinya perpecahan dan pertempuran. Tidak mungkin memantik terjadinya pemberontakan terhadap apa yang Allah turunkan. Tidak mungkin menjadi penyebab terjadinya perang saudara. Tidak mungkin. Ingat, tidak lama setelah Nabi wafat, perang saudara terjadi dalam Islam. Dan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengagitasi, yang men-trigger terjadinya perang itu. Ya. Saleh itu kan selalu mendamaikan. Tidak mungkin dia menyerang orang. Tidak mungkin memobilisasi pasukan dari tempat yang jauh dan datang ke tempat yang lain untuk melakukan peperangan, mengobarkan peperangan. Nabi ketika pindah ke Madinah, Nabi tidak pernah memobilisasi massa, mobilisasi prajurit untuk menyerang para penyembah berhala di Mekah. Ingat, ini penyembah berhala. Penyembah berhala itu adalah la zulmun azim. Dan ini adalah bukan sembarang penyembah berhala. Penyembah berhala yang ada di Mekah adalah menyembah berhala di Baitullah. Menyembah berhala di tanah suci. Menyembah berhala di tempat yang disebut dengan Masjidil Haram. Menyembah berhala di tempat yang dibuka oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menyembah berhala di tempat yang disucikan. Tetapi apakah Nabi pernah memobilisasi pasukan dari Madinah datang ke Mekah memerangi mereka? Tidak pernah. Tapi setelah meninggal Nabi ada mobilisasi perang datang ke tempat lain untuk memerangi khalifah yang sah pada saat itu. Jadi bagaimana sesuai dengan salihin? Ya. Sedangkan di sini dikatakan wasalihin. Jadi ada 4 di sini. An-nabiyina, wasiddiqina, wasyuhada, wasalihin. Baru Allah katakan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik rafiqa. Teman apa? Teman perjalanan rohani menempuh siratal mustaqim. Inilah rafiqa. Rafiqa di sini bukan teman pergi nonton, bukan teman pergi traveling, pergi tempat-tempat wisata, bukan. Tapi rafiqa di sini adalah menemani perjalanan rohani kita, mengalami perjalanan salik ataukah suluk kita, menemani perjalanan sair wa suluk kita. Ini rafiqa. Allah katakan mereka itulah wahasuna ulaika rafiqa. Dan kita ini semuanya adalah musafir yang menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Rutenya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan sekarang sedang bergerak menuju kembali kepada Allah. Nah, untuk berjalan dari alam materi sekarang, alam dunia, menuju kepada Allah, kita butuh rafiqa, teman. Dan Allah mengatakan, wahasuna ulaika rafiqa. Siapa itu mereka? Yaitu minan nabiyyina, wasiddiqina, wasyuhada, wassalihin. Karena mereka itulah an'amallahu alaihim. Dan mereka inilah kita katakan, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ayat ini jelas Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya, surat An-Nisa. Nah, sebelum kita lihat surat An-Nisa, kita langsung ke surat Maryam dulu ya. Ini Maryam, loncat ke Maryam, karena mirip ya. Supaya nanti kita kembali ke sana melihat mana yang salah disebut dengan an'amallahu alaihim. Nah, ini adalah surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya 58. Ya, Maryam. Ayat 58 ini kita sampaikan di atasnya ini, itu cerita tentang nabi-nabi. Bapak bisa buka surat Maryam di atas ayat 58 atau sebelumnya maksudnya. Ayat-ayat 50-an, bahkan sebelumnya itu adalah cerita nabi-nabi. Ya.
Baru setelah itu baru kemudian Allah katakan ulaika alladzina an'ama Allah. Ini muncul lagi Pak sekalian. Ulaika alladzina an'ama Allah, ya. Ulaika alladzina an'ama Allah. Muncul lagi di sini, ya. Ulaika alladzina an'ama Allah. Mereka itulah yang telah Allah berikan nikmat kepada alaihim kepada mereka, ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. Minan nabiyyin, dari nabi-nabi. Dari kalangan nabi-nabi, minan nabiyyin, nabi-nabi. Ya. Min dzurriyyati Adam, dari zuriatnya Adam. Jadi nabi-nabi dari zuriat Adam. Jadi kita sampaikan zuriat Adam. Kenapa? Karena zuriat Adam inilah yang laqad karramna bani Adam. Siapakah zuriat Adam, bani Adam? Kita semuanya manusia. Di luar daripada konsep yang digagas oleh orang-orang sebagian ilmuwan bahwa manusia itu keturunan daripada simpanse, keturunan daripada gorila, keturunan daripada orangutan. Bukan itu. Ya, kalau seandainya orang itu bukan itu, seandainya ada. Yang dimaksud sini adalah min dzurriyyati Adam. Zuriat keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anuhin. Setelah itu belakangan dibinasakan manusia yang selamat yakni di atas perahu Nabi Nuh. Wa mimman hamalna ma'anuhin. Dan dari kalangan orang-orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Ma'a, selalu bersama ma'a Nuhin. Siapakah mereka itu? Dan wa min zuriati Ibrahim. Zuriat Ibrahim. Ya. Zuriat Ibrahim. Zuriat Ibrahim kan cuma dua. Ismail atau Ishak. Wa Israel berarti dari Ishak. Ya. Israel berarti dari Nabi Yakub. Wa mimman hadaina, dan dari siapa saja yang kami berikan hidayah petunjuk. Jadi kami guide, bukan berbuat atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi dan hawa nafsunya. Wajtabaina, dan kami pilih. Jadi kami guide dan kami pilih. Jadi di sini ada kata guide, hadaina, kami guide dan kami pilih. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau di sini dia di guide dan dipilih. Nah, kan ini yang kita minta jemaah sekalian, hadaina, yang telah kami beri hidayah. Apa doa kita pertama kali tadi di ayat 6? Ihdina, kan begitu, dari kata hadayah di ihdina, ya Allah, guide-lah kami, ihdina suratal mustaqim. Apa itu suratal mustaqim? Suratal ladzina an'amallahu. Suratal ladzina an'amallahu. Ya, mana tadi? Suratal ladzina an'amallahu. Nanti disebutkan suratal ladzina an'amallahu. Suratal ladzina an'amallahu alaihim. Ihdina suratal mustaqim. Apa itu suratal mustaqim? Suratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyina, min dzurriyyati Adam, wa mimman hamalna ma'anuhin, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, wa mimman hadaina wajtabaina. Dari kalangan orang-orang kami beri hidayah, wajtabaina, dan kami pilih. Ya. Apa sebabnya? Karena terbukti izatu telah alaihim ayatul rahman. Mereka ini apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujjada wa bukiya. Dia tersungkur sujud dan menangis. Bukan memberontak. Bukan membunuh. Bukan mengagitasi dan men-trigger terjadinya perang saudara. Tapi izatu telah alaihim ayatul rahman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujjada wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Persis seperti tersungkur sujudnya penghuni alam malakut ketika Allah berfirman kepadanya, isjudu li adama fasajadu. Kecuali satu makhluk yang bernama illa iblis aba wastakbara. Jadi mereka adalah kharru sujjada wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan menangis, bukan justru berteriak-teriak sambil mengacungkan pedang dan menumpahkan darah. Bahkan darah anak cucu Nabi pun mereka tidak sungkan-sungkan untuk tumpahkan. Kharru sujjada wa bukiya. Mereka tersungkur sujud seraya menangis.
Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini jelas sekali ya nama Allah. Nah, sekarang kita kembali ke surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa 72. Tadi surat An-Nisa sebelumnya adalah ini. Surat An-Nisa sebelumnya 69. Beda sedikit saja. Beda 3 ayat 72. Wa inna minkum dan sungguhnya di antara kalian laman benar-benar ada orang yang layubati anna. Kalau berkaitan dengan perintah Nabi berlama-lama, lambat-lambat. Males. Nanti dia datang kalau ada kepentingan. Kalau Nabi tiba-tiba menang, tiba-tiba dia datang mengaku sebagai sahabat Nabi. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta rampasan perang. Nah, begitulah di mereka ini. Layubati anna. Tapi begitu Nabi mengajak mereka untuk berperang, mereka mundur. Mereka buat alasan macam-macam. Ya. Ini namanya layubati anna. Wa inna minkum laman layubati anna. Dan sungguhnya di antara kalian ada orang yang layubati anna. Kalau berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka memperlambat-lambat. Mereka bermalas-malasan. Fa'in asabatkum musibatun, apabila musibah menimpa Rasul dan sahabat-sahabat yang pergi berperang, sahabat misalnya kalah, seperti kasusnya perang Uhud, kala mereka berkata, siapa mereka? Laman, ini orang ini tadi, yang berlambat, yang memperlambat, yang bermalas-malasan ini. Jadi ini artinya apa? Kemalasan itu tidak disenangi dalam agama. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Kita sebut saya ini orang yang bermalas-malasan. Ya. Fa'ina sabatku musibatun qala qada'an amallahu. Qada'an amallah. Dia mengatakan, si lambat tadi, ya si lelet tadi mengatakan, an amallahu alayya. Kalian banyak yang meninggal di perang Uhud. Kalian kalah. Itu menunjukkan Allah tidak redha kepada kalian. Itu menunjukkan Allah memberi nikmat kepada saya. Nah, coba lihat. Ini adalah cara penggunaan nama Allah yang salah. Kenapa? Karena jelas-jelas menentang perintah Allah, melanggar Rasulnya, tidak ikut membantu Rasul, bahkan bersama Rasul kalau Rasul ada kebaikan, tapi begitu pergi menumpahkan darah, yang mengeluarkan nyawa, harta, waktu, mereka tidak mau. Ya. Tetapi tiba-tiba ketika yang bersama Rasul ini mengalami kekalahan dalam tanda petik seperti di Uhud, mereka mengatakan itu menandakan ketidakikutsertaan saya kepada kalian karena Allah beri nikmat kepada saya. Coba. Lupa bahwa namanya nikmat Allah itu harus jelas. Ya. Dari mana dia bisa mengklaim kalau itu nikmat Allah? Apakah dia dapat wahyu? Ya. Kan begitu. Apakah membiarkan negara diobrak-abrik oleh musuh, apakah masyarakat yang dikinjak-kinjak itu dan kita menjadi penonton, itu yang disebut dengan nikmat Allah? Bukankah agama datang justru menyuruh kita menghentikan kekacauan, menghentikan pertumpahan darah, dan itu harus diselesaikan. Tetapi justru mereka berkata, an'amallahu alayya. Itu menunjukkan Allah memberikan nikmat. Jadi ini penggunaan an'ama yang salah. Ya, kita lihat di sini Mas sekalian. Jadi banyak orang yang juga melakukan seperti ini. Ya. Keadaan amallahu alayya. Itu menunjukkan bahwa kami yang dapat nikmat. Ya. Jadi mereka mengatakan, coba kalau cucu Nabi itu mendapatkan nikmat, mana dia bisa bertumpah darah di sana? Lupa, kalau ini terjadi pada zaman Nabi juga. Ya. Bahkan Nabi juga luka. Ya. Orang yang paling dia sanjung-sanjung Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah juga bahkan meninggal di sana. Utusan pertama Nabi untuk pergi ke Madinah Yastrib, yaitu Mus'ab bin Umair, juga mati di sana, meninggal syahada di syahid di sana. Apakah lantas itu disebut dengan keburukan? Keburukan bukan persoalan terbunuh atau tidak terbunuh, tetapi caranya. Kalau caranya terbunuh dalam membela nilai-nilai kemanusiaan, maka dia mulia. Tapi kalau caranya justru adalah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, yaitu adalah kejahatan dan bukan nikmat Allah di sana. Tetapi lihatlah Bapak Ibu jemaah sekalian, mereka menyalahgunakan kata an'amallah. Qala qad an'amallahu alayya iz lam akun ma'ahum. Coba lihat. Dia katakan nikmat Allah bersama saya ketika saya tidak bersama kalian. Ya, syahid. Coba. An'ama ma'ahum syahida. Coba kalau saya bersama kalian, sama kalian termasuk Nabi. Jadi justru berkata bahwa dengan tidak bersama dengan Nabi,
maka mereka disebut dengan an'amallahu alaihi. Padahal ini jelas salah jemaah sekalian. Ya, ini adalah contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengkoreksi diri kita dengan ini. Jangan-jangan pada saat kita berkata siratal ladzina an'amta alaihim, tapi an'amta alaihim yang dimaksud di situ alaihim yang kita bicarakan di situ justru orang-orang yang justru tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kan berarti sama dengan kita ini. Ya. Karena ini sudah terjadi pada zaman Nabi ini. Ada yang memahami an'amallah itu adalah cari selamat. Ya. Tidak mau repot-repot membela kebenaran. Tidak mau menumpahkan darah kalau itu adalah berkaitan dengan membela kemanusiaan. Jadi mereka selalu bersama dengan ketenangan semu. Apa ketenangan semu? Ya tidak ingin bersama dengan penegakan akan kebenaran. Padahal manusia menjadi manusia karena akal pikirannya. Akal pikiran itu adalah mencari kebenaran, menganutnya, dan membelanya. Itulah tugas akal pikiran manusia. An'amallahu alayya izlam akun ma'akum syahida. Jadi seperti ini. Al-Maidah. Surat 5:23. Ya. Ini kita kembali lagi kepada an'amallah yang benar ya. Ini tadi an'amallah yang salah. Sekarang kita kembali nih. Tapi ini khusus untuk Nabi Musa contohnya. Nabi Musa dan Harun. Bahwa yang namanya an'amallah itu yang benar adalah yang dipilih Allah. Ya, coba kita lihat. Ini surat Al-Maidah 23. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Dua orang laki-laki berkata. Siapakah orang laki-laki ini? Minal ladina yakhafuna an'amallah. Yang takut akan nikmat yang Allah berikan kepada keduanya. Artinya takut begitu mulianya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Takut jangan sampai tidak melaksanakannya dengan baik. Siapakah rajulani di sini? Yaitu Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun di sini. Karena ini terkait dengan di ayat lain, tapi kita tidak angkat karena waktu kita terbatas. Jadi rajulani di sini adalah Musa dan Harun. Minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Yang Allah berikan nikmat kepada keduanya, yaitu Musa dan Harun. Ya. Nanti di sana ada yang menyalahgunakan an'amallah, yaitu Samiri, mengaku-ngaku juga mendapatkan nikmat Allah. Ya. Padahal Musa tidak pernah memilihnya. Jadi an'amallahu alaihima. Apa kata Nabi Musa dan Harun kepada Bani Israel ini setelah mereka keluar dari Mesir? Udkhulu alaihimul baba. Masuklah kepada mereka, maksudnya masuklah ke negeri itu al-baba melalui pintunya. Jadi harus melalui pintu kalau masuk. Udkhulu alaihim al-baba melalui pintu. Karena kalau tidak melalui pintu, ya tidak benar ini. Ini yang dimaksud pintu di sini pasti bukan pintu seperti rumah. Kenapa? Ini kan negeri. Ini adalah Baitul Maqdis yang dimaksud di sini. Kalau rumah pintu ya pintu yang kita lihat itu, tapi pintu yang dimaksud di sini pasti orang. Pasti orang yang menjadi penanggung jawab Baitul Maqdis pada saat itu. Maka dikatakan udkhulu alaihimul baba. Masuklah ke Baitul Muqaddas itu melalui pintunya, ingat melalui pintunya. Fa iza dakhaltumuhu, apabila kalian memasukinya melalui pintu itu, fa innakum ghalibun, maka kamu akan menang. Kamu akan dapatkan hati mereka. Walallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah bertawakal in kuntum mu'minin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, melalui pintunya di sini atas permintaan dan panduan daripada rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Saya kira Bapak sekalian ini ayatnya baru 2-3 ayat, saya kira begitu jelas ya. 4. Sekarang kita lihat surat An-Naml ya. Ini Nabi Sulaiman. Menggunakan kata nama juga. Ya. Fatabassama dahikan min qauliha. Maka kemudian tabassama dahikan. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman bersama dengan prajuritnya berjalan, dan kemudian Ratu Semut membuat pengumuman, announcement kepada rakyatnya, wahai rakyat Semut, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian, rumah-rumah kalian, sarang-sarang kalian, karena tentara Nabi Sulaiman dan tentaranya akan lewat, nanti kalian terinjak tanpa mereka sadari.
Maka ternyata Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut ini. Ya. Jadi yang semut kan kecil, tapi Nabi Sulaiman mendengarnya. Sehingga demi mendengarkan itu fatabassama dahikan, maka Nabi Sulaiman tersenyum tertawa. Min qauliha, demi mendengarkan perkataan ratu semut tersebut. Dan apa yang dilakukan Nabi Sulaiman setelah itu? Waqala, berdoa. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, karuniakanlah kepadaku. An ashkura, untuk bisa bersyukur. Ni'mataka, kepada nikmatmu. Allati, yang an'amta alayya, kau berikan kepada saya. Jadi kita lihat sini, nikmat apa? Tentu bukan nikmat harta benda, bukan nikmat kerajaan. Kalau karena nikmat kerajaan tadi ya, seperti yang kita katakan, Fir'aun juga mendapatkan nikmat. Tapi yang dimaksud an'amtaka, nikmataka lati an'amta alayya di sini, nikmataka lati an'amta alayya adalah nikmat kenabian. Makanya dikatakan wala walidayya, dan karena ke orang tuanya Nabi Sulaiman ke atas, nabi-nabi juga. Bahkan orang suci juga ibunya. Ya. Ibunya itu adalah putri daripada ibunya, maksudnya ibunya dia itu adalah putri daripada Talut. Ya. Talut ini adalah pilihan nabi pada saat itu. Jadi an'amta alayya wa ala walidayya. Walidayya berarti adalah bapaknya Daud, ibunya adalah binti Talut. Wa an a'mala salihan, dan beramal saleh. Tarda, yang kamu ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin. Intinya adalah Nabi Sulaiman contoh adalah yang diberikan nikmat an'amta alayya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang disebut dengan siratal ladzina an'amta itu adalah orang-orang suci. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadaina wajtabaina, seperti di surat Maryam tadi di sini. Ya. Di sini tadi katakan ya hadaina wajtabaina ini. Wa mimman hadaina wajtabaina. Kami pandu mereka, kami beri petunjuk hidayah kepada mereka, dan kami pilih mereka. Tidak hanya dipandu, tapi dipilih. Ingat, wajtabaina, maka mereka disebut dengan al-mujtaba. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ini Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas ya di dalam Al-Quran tentang siapa yang kita maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim. Karena jangan sampai kita justru membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tapi kita berdiri di belakangnya orang-orang menumpahkan darah. Tidak tanggung-tanggung bakal menumpahkan darahnya cucunda Nabi. Ini kan menjadi fatal kita nanti di akhirat. Ya. Nah sekarang kita bicara tentang yang kedua, ya, al-maghdub. Nah, sekarang kita bicara ini al-maghdub. Jadi tadi kita sudah selesaikan yang ini ya. Sudah an'amta tadi sini. Ya. Sekarang kita bicara al-maghdub. Sama-sama ada alihimnya di sini. Ya, ini juga ada alihimnya. Kita sudah bicarakan tadi, him di sini beda dengan him di sini. Ya. Jadi sekarang kita lihat. Karena di masyarakat kita, terutama di terjemahan yang beredar, termasuk sebagian buku tafsir, langsung loncat kepada kesimpulan. Bahwa disebut al-maghdub itu adalah Yahudi, atau itu Nasrani. Ya. Bahwa ada dari kalangan Yahudi begitu, iya. Ada dari kalangan Nasrani begitu, iya. Tapi apakah di Quran ditetapkan bahwa yang disebut maghdub itu adalah Yahudi saja atau seluruh Yahudi, Nasrani saja atau seluruh Nasrani? Kita tidak menemukan informasi dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah marilah kita menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran juga untuk apa? Meminimalisir, menghindarkan kita dari sekecil apapun bias memahami Al-Quran. Mari kita lihat ayat berikutnya ya. Ini Al-Maidah tadi masih ada ya. Ya. Ini. Sekarang kita masuk pada Ghadibah ya ini. Ini surat Al-Maidah ayatnya 60. Ini surat Al-Maidah 60. Oh, kita mulai dari surat An-Nisa dulu ya, An-Nisa 93 ya. Jadi kita mulai dari surat An-Nisa 93 dulu ya. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Dan siapa yang membunuh seorang mukmin, ingat, membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Apa namanya dengan sengaja? Ya memobilisasi orang, memobilisasi prajurit,
baru kemudian membawa pasukan itu jalan mendatangi orang yang mau diperangi itu. Orang diperangi itu menjalankan tugas sebagai khalifah, disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, dikatakan wa may yaqtul mu'minan, satu mukmin saja apalagi menyebabkan ribuan mukmin yang meninggal. Wa may yaqtul mu'minan, di Karbala itu bukan hanya satu, bahkan ada sekitar 72 orang di sana. Ya. Wa may yaqtul mu'minan, siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Apa namanya sengaja? Yang mempersiapkan diri. Kalau di dalam dunia hukum kita, nama sengaja itu adalah di pikirannya ada, kemudian dia punya bawa senjatanya sengaja. Misalnya dia datang ke menunggu orang yang mau dibunuhnya, sengaja datang ke situ menunggunya, membawa golok. Begitu orang lewat diserangnya, ya namanya kan sengaja kalau dalam ilmu hukum. Padahal itu cuma menghadang orang itu, apalagi kalau mendatangi, cuma yang kan. Jadi Allah katakan waman, siapa saja. Mannya di sini beruntung siapa saja, tanpa melihat Yahudi, Nasrani, dan Hindu Budanya, siapa saja. Mayyaktul mu'minan, artinya termasuk orang mengaku Islam juga, karena man itu siapa saja. Mayyaktul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin. Dan ini menunjukkan akan selalu terjadi, karena ini menggunakan fi'il mudhari ini. Mayyaktul mu'minan, dan sampai sekarang masih terjadi. Karena kesalahan kita di dalam mengidentifikasi siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu muncul Abu Bakar al-Baghdadi dari Baghdad mendeklarasikan dirinya, kita kemudian mendukungnya. Padahal tugasnya apa? Membunuh orang-orang, mengacaukan negara-negara. Ujung-ujungnya hanya melapangkan jalan bagi negara arogan untuk menguasai negara mayoritas Islam. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang bunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Al-Quran jelas sekali Bapak sekalian. Untuk membaca ayat ini kita tidak perlu buku tafsir. Kita tidak perlu ulama, cukup baca terjemahnya saja ini. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ingat. Fajaza'uhu, maka hukumannya ialah. Maksudnya hukumannya sih di balasannya, jaza ini, jaza itu jasa. Hukuman, balasan. Artinya penilaian yang setimpal dengannya. Yaitu pertama, jahanam. Jadi kalau kita bersama mereka, ya sama, jahanam. Khalidan fiha, tidak mungkin keluar, karena kekal di dalamnya. Baru apa lagi? Wa ghadiballah. Jadi muncul di sini Mas sekalian. Wa ghadiballah. Ya. Nah, jadi di sini muncul kata wa ghadiballah. Ghadiballah. Ghadiballahu alaihi. Wa ghadiballahu alaihi. Ghadiba ini adalah murka, ini ghadibah. Ghadiba itu adalah Allah memurkainya. Kalau kita rubah, ini namanya ghadibah ini kan adalah fi'il fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Jadi ini adalah pelakunya, pelaku yang murka. Nah, kalau objeknya kan namanya dimurkai. Kalau di sini adalah fi'il, di ini ada fa'ilnya, maka objeknya namanya maf'ul. Maf'ul itu kalau dirubah dari kata ghadibah, maghdub. Jadi maf'ul maghdub. Coba lihat di Mas Kaiser bagian timbangan katanya ya. Jadi kalau kita tulis tadi maghdub ya. Maghdub ya. Maghdub ini maghdub. Sorry. Maghdub ya ini. Ya, maghdub. Maghdub. Dari kata apa tadi? Ghadiba. Ya. Ini bisa menjadi maf'ul namanya. Ini sama timbangannya. Maf'ul dari kata fa'ala atau kafa'ila bisa ya. Maf'ul ini. Maf'ul. Ini sama persis, coba lihat. Mim. Sukun. Dhamma. Waw mati. Kemudian di sini adalah lam ataukah huruf terakhirnya, ini huruf terakhirnya. Sama. Dari kata ghadiba kan huruf terakhirnya. Fa'ala huruf terakhirnya. Sama. Jadi kalau namanya maf'ul, ya maghdub. Maghdub ya maf'ul, dikenai pekerjaan. Jadi artinya apa? Yang disebut dengan maghdub di dalam surat Al-Fatihah adalah termasuk orang yang mengaku Islam tetapi membunuh orang mukmin dengan sengaja, pasti maghdub. Jadi tidak bisa kita membatasi hanya pada orang Yahudi. Ini terlalu loncat kepada kesimpulan. Ya. Kita justru menghindarkan orang yang mengaku Islam tetapi melakukan kejahatan yang sama. Ya, kita tidak akan bisa menghentikan kejahatan demi kejahatan kalau kita menghindarkan mereka dari penilaian seperti ini.
Karena ini kan penilaian jazauhu, balasannya, hukumannya ialah neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi artinya maghdubi alaihi. Maghdub alaihi ataukah maghdub alaihim. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah menjanjikannya dengan azab yang paling besar. Ini saya kira jelas sekali sini ghadiballahu di sini ya. Nah, kita balik lagi ya. Kita lihat Al-Maidah. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika. Yang sebetulnya ada di atasnya nih ya. Tapi kita potongnya, jadi kesimpulannya ini adalah orang-orang yang menentang Nabi Musa terutama pada saat itu. Qul, katakanlah Muhammad, hal unabbiukum, apakah kalian ingin aku sampaikan, memberitakan kepada kalian bisyarrin, sebuah perbuatan yang lebih buruk, lebih jahat min dzalika, daripada itu. Masubatan, yaitu pembalasan yang lebih buruk di sisi Allah SWT, yaitu man la'anahullahu, siapa yang Allah laknat, wa ghadiba alaihi, sama tadi ini ghadiba lagi muncul lagi di sini ya. Ini perhatikan kata man, siapa saja di sini berlaku umum ya. Jadi ini adalah berlaku umum lagi di sini jemaah sekalian ya. Dari kata man di sini, ini man ya, berlaku di sini ghadiba alaihi ya. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi. Ghadiba, Allah murka, jadi termasuk maghdub lagi orangnya kan. Wa ja'ala minhumul qiradata. Nah, ini kan pengikutnya Nabi Musa, tapi ini kulnya di sini Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang di sekitar kamu, kan orang sekitar Nabi kan di Mekah dan Madinah. Orang-orang ada di sekitar Nabi. Katakanlah Muhammad, apakah ingin saya menyampaikan kepada kalian lebih buruk dari demikian itu? Ya. Yaitu man la'anahullah, siapa yang Allah laknat, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Murka kepadanya termasuk tadi membunuh dengan sengaja. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan Allah jadikan mereka seperti kera. Maksudnya memperlakukan nanti di akhirat seperti kera. Nanti di akhirat bangkit seperti kera. Wal khanazira, dan babi. Coba. Ini kan di masyarakat kita saja ini kan kita anggap sarkastis. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Kenapa disebut al-qiradata? Karena kirada ini atau kirdun ini adalah hewan yang paling mirip dengan manusia. Ya. Bisa berdiri, punya tangan, ya seperti itu. Makan pisang juga dibuka kulitnya, seperti itulah. Ya. Kemudian al-khanazira, kenapa disebut al-khanazira? Karena hewan-hewan yang pertama adalah makan segala-galanya, dianggap kotor makanannya. Yang kedua, di dalam Al-Quran diharamkan. Ya, diharamkan artinya apa? Kita mulia kalau tidak menjadi seperti ini. Lahmal khinzir, itu dari sini. Hurrimat alaikumul maita waddama wa lahmal khinzir, khanazir. Khinzir itu jam dari khanazir, itu jam daripada khinzir. Wal khanazira, dan babi. Wa abadat tagut, dan mereka menyembah tagut, hawa nafsunya. Iya. Ulaika, mereka itulah syarrun, seburuk-buruk makanan, tempat, maqam. Wa adallu, dan sesat, an sawa isabil, dari jalan yang lurus. Nah, perhatikan, siapakah mereka ini contohnya? Nah, contohnya kita lihat di sini surat Al-Araf. Falamma atau anmanuhu anhu, tatkala mereka melanggar dari apa yang dilarangkan daripadanya. Qulna, kami berfirman lahu kepada mereka, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kiradatan khasin, monyet kera yang hina. Nah, jelas sekali ini jelas. Ini siapa? Pengikutnya Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Nabi Musa, tidak bersama dengan Nabi Musa. Ingat, hanya meninggalkan Nabi Musa, sudah dikutuk dengan kunu kiradatan khasin. Bagaimana dia membunuh orang-orang suci? Coba. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, orang-orang seperti ini. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Dalil lagi jemaah sekalian. Jadi kita percepat, kita dalil. Ambil 2 ayat ya dalil supaya tidak panjang. Jadi, ini surat Al-Baqarah ya, ayat 198.
Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Jadi ini berkaitan dengan haji Pak Bu ya. Ini Allah mengatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Kalau sudah selesai hajinya, prosesi hajinya, apa itu selesai prosesi haji? Sudah kembali dari Mina. Ya, sudah selesai tawaf ifadah. Maka kemudian selesai rangkaiannya, maka dikatakan di sini bolehlah mencari nafkah, boleh beli barang di sana, nanti kembali ke tanah air dijual seperti itu. Dikatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah dari karunia dari Tuhan kalian. Faida afadtum min arafatin, apabila kalian afadtum min arafah bertolak dari Arafah lalu mampir menginap di Masy'aril Haram, fadkurullaha indal Masy'aril Haram, maka perbanyaklah menyebut nama Allah di Masy'aril Haram. Wadkuruhu, dan sebutlah terus nama Allah di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah, kama hadakum, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui nabinya. Wa in kuntum min qablihi, karena sebelum itu, sebelumnya, ya sebelum datang Nabi Muhammad kita mengajarkan kembali haji yang benar, min qabli, sebelum itu laminad dhalin, termasuk orang dhalin. Jadi siapa dhalin di sini? Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ini adalah orang Arab di Mekah dan sekitarnya. Ya, dhalin di sini adalah orang-orang Arab Mekah dan sekitarnya. Kenapa? Karena mereka tadinya kalau berhaji, kalau di Masy'aril Haram, mereka membuat semacam panggung, berpuisi memuji-muji moyang-moyang mereka. Mereka memuji-muji moyang-moyang mereka masing-masing. Sementara penyebab sering terjadinya pertumpahan darah di Arab pada saat itu adalah persoalan kebanggaan atas moyang-moyang mereka. Maka dikatakan ad-dhalin itu tersesat. Jadi dhalin di sini bukan Nasrani, Pak Bu sekalian. Iya. Wa in kuntum min qabli, tulis sama persis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini sama persis tulisannya, tidak ada bedanya. Ya, ad-dhalin, coba lihat, kita lihat di sini ya. Sama kan persis Bapak sekalian ya. Ya. Coba lihat ini. Nah, baru lihat ini. Sama kan? Ya. Nah, jadi kita sudah lihat ya. Nah, terakhir sebelum kita diskusi, ya, sebelum kita ambil kesimpulan. Talfa wujuhahumun nar. Ini ahli neraka. Nanti di sana wajah-wajah mereka itu dibakar oleh api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalamnya hanya bisa bermuka masam saja. Alam takun ayati, Allah berfirman kepada mereka yang masuk neraka dan disiksa di sana, menderita di sana. Allah bertanya, alam takun ayati, bukankah telah ada ayat-ayatku, tutla alaikum, dibacakan kepada kalian? Ingat lagi ayat patokannya Al-Quran, kitab suci ini. Bukankah ayat-ayatku, kitab suciku, tutla alaikum, dibacakan kepada kalian? Dibacakan, ingat ayati. Ya. Ayat itu telah alaikum, ayat-ayatku telah dibacakan, ditelahkan kepada kalian. Wa kuntum biha tukadzibun, dan kalian dulu di dunia justru mendustakannya, mendustakan ayat-ayat itu. Kalian memilih membahas setiap saat yang bukan ayat-ayatku. Pendapat-pendapat manusia yang kalian angkat, kalian justru mengagung-agungkan manusia daripada ayat-ayatku. Fa kuntum biha tukadzibun, kalian mendustakannya. Qalu, apa kata mereka ahli neraka tadi ini? Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Maksudnya, wahai Tuhan kami masuk neraka dan kami tidak peduli kepada ayat-ayatmu dulu di dunia. Apa sebabnya? Galabat alaina syikwatuna. Karena kami dulu di dunia, syikwatuna. Apa itu syikwatuna? Kita artikan saja hawa nafsu. Keinginan kami untuk mencari yang menyenangkanlah yang mengalahkan kami. Galabat alaina, kami dikalahkan oleh syikwatuna, ya. Keinginan kami untuk bersenang-senang. Wa kunna, dan kami dulu di dunia kauman dhalin. Sama. Kami di dunia dulu dhalin, jadi tidak menyebutkan Nasrani di sini. Dan banyak lagi Pak sekalian, tapi kita batasi karena waktu kita juga sangat terbatas. Intinya jemaah sekalian berbahagia, bahwasanya yang namanya maghdzub itu tidak bisa dilokalisir hanya pada orang Yahudi saja, mengkambing hitamkan orang Yahudi. Memang orang Yahudi juga ada yang jahat seperti kita orang Islam juga, Nasrani juga ada yang jahat seperti kita orang Islam juga. Tapi jemaah sekalian berbahagia adalah tidak benar jika melokalisir
pengertian maghdub dan dhalin itu hanya pada Yahudi atau dan Nasrani. Karena selalu menggunakan kata-kata siapa saja. Ini siapa saja masuk neraka dikatakan Rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Jadi jemaah sekalian sebagai ada 3 di sini. Terakhir daripada surat Al-Fatihah yaitu An'amta alaihim, yang kedua adalah Al-Maghdub alaihim, yang ketiga adalah Ad-Dallin. Ada 3 di sini dan satu yang harus kita pilih yaitu An'amta alaihim, dan 2 yang harus kita tolak Al-Maghdub dan Ad-Dallin. Inilah yang disebut dengan berwilayah dan berbara'ah. Berwala kepada An'amta alaihim dan berbara'ah kepada Al-Maghdub alaihim dan juga Ad-Dallin. Maka jemaah sekalian berbahagia, ya mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan kita sehingga kita sampaikan bahwa inilah yang kita bicarakan sebelumnya dengan waktu pertemuan kita pertama kali kita angkat ini Bapak sekalian. Bahwa Al-Fatihah itu adalah tingkatan-tingkatan sebetulnya. Ya, maqam rohani. Ada 7 maqam rohani di mana setiap ayat mewakili satu maqam. Ayat 1 dengan maqam pertama, ayat kedua dengan maqam kedua, ayat ketiga dengan maqam ketiga, dan terakhir ayat ke-7 dan maqam ke-7, dan itu bisa dikatakan yang dikatakan Al-Quran dengan sab'a samawatin ataukah sab'a taraik yang kita sudah bahas di pertemuan pertama. Ayat-ayat pertama, ayat-ayat maqam-maqam ini, ayat pertama adalah maqam ilmu. Kenapa? Karena maqam ilmu itu adalah Iqra bismi rabbik, dan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah makam syukur. Kenapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Yaitu menemukan relasi antara Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Namanya makam syukur. Kemudian ayat yang ketiga adalah makam iman. Yaitu menemukan bahwa hakikat Allah adalah pengasih dan penyayang. Sehingga kita hambanya selalu merasa aman. Aman di dalam jiwa namanya iman. Ayat yang keempat adalah makam takwa. Karena ketakwaan itu adalah munculnya satu tujuan kita hanya kepada Allah kalau dia adalah eksistensi, kemudian kalau kehidupan adalah akhirat. Maka kita takut kepada kehidupan akhirat karena tidak ada di sana yang bisa membantu siapa-siapa. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takwa. Ayat yang kelima adalah makam taslim, berserah diri. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka, itu menyerahkan diri kepadamu lah Tuhan, itu berserah diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, mengabdi, menghamba, dan kepadamu lah kami menggantungkan seluruh kebutuhan kami lahir ataupun batin. Makam taslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat yang ke-6, makam istiqamah. Istiqamah di sini tidak seperti bahasa kita sehari-hari. Kalau kita kan sehari-hari konsisten sebetulnya. Terjemahan dari bahasa Inggris konsisten. Istiqamah artinya apa? Selalu berada di jalan lurus. Itu namanya istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ke-7, makam ke-7 adalah wilayah. Ini tadi wilayah. Dan tidak ada wilayah tanpa baro'ah. Maka di dalam ayat 7 ini, wilayahnya disertai dengan baro'ahnya. Diawali dengan berwilayah kepada siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu berwilayah. Baru kemudian kita berbarah, berlepas diri. Berbarah itu berlepas diri. Dari siapa? Al-Maghdubi alaihim dan juga Ad-Dallin. Kita berlepas diri daripada Al-Maghdub dan Ad-Dallin. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah makam-makam kita. Lalu terakhir sebagai kesimpulannya, apa hubungan antara ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada ayat ke-7 ini? Sampai kepada surat Al-Ladzina an'amta alaihim. Ya, apa hubungannya? Nah, jemaah sekalian sebagai penutup, ya ini juga sekaligus membahas Bismillah kembali karena dia minta Bismillah kembali dibahas. Tentu kita tidak bahas lagi secara khusus lagi karena kita sudah bahas di pertemuan pertama. Maka kita hanya angkatkan sebuah hadis di sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia yang kita ambilkan. Nih. Ini sebetulnya kalau kita lihat ini Pak sekalian, ini adalah buku tafsir, ini tafsir ya. Ini. Kita pencet ini ya. Keluarlah buku ini semua, ini buku tafsir semua ini ya. Berbahasa Arab. Nah, sekarang kita ambil yang di bawah ini ya ini. Ali alaihissalam fil Quran, kita pencet ini ya. Nah, kemudian kita ambil lagi yang buku 1, kan begitu. Baru kemudian kita ambil surat Al-Fatihah, ini surat Al-Fatihah, ini dia. Nah, kita lihat surat Al-Fatihah. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim.
Di bawah sekalian ini adalah tafsir surat Al-Fatihah ya. Rawal Hafiz Sulaiman ibni Ibrahim Al-Kunduzi Al-Hanafi Al-Mutawaffa 1294 ya, itu Hijriah. Jadi kita baca dulu, diriwayatkan ataukah dituliskan oleh Al-Hafiz Sulaiman bin Ibrahim, ini nama orang, Al-Kunduzi. Al-Kunduzi, Kunduz itu daerah Afghanistan sekarang. Al-Hanafi, kalau di Afghanistan kan kebanyakan Hanafi, karena Imam Hanafi itu dari Afghanistan, kurang lebih di situ kata situ. Ya, Hanafi. Jadi artinya dia bermazhab Hanafi, Pak Ustaz. Ini kata-kata Al-Hanafi itu artinya bermazhab Hanafi. Kalau dalam riwayat-riwayat bahasa Arab itu biasanya disebutkan mazhabnya Asy-Syafi'i misalnya. Ya. Ini Al-Hanafi artinya berarti penganut mazhab Hanafi, jadi bukan penganut mazhab Ja'fari. Ini Hanafi. Al-Mutawaffa meninggal dunia pada tahun 1294 Hijriah. Jadi ya sekitar 150 tahun yang lalu ya. Fi kitabi, di bukunya sangat terkenal, Yanabi'ul Mawaddah, Yanabi'ul Mawaddah. Qala berkata, jadi Yanabi'ul Mawaddah ini judul apa, nama buku. Dia berkata, ya, maksudnya riwayat ini, ya. Wafid Daril Manzum. Li'ibni, dan ini buku, dalam buku ini, dalam Ad-Dar Al-Manzum, Li'ibni Talha Al-Habl Al-Halabi Asy-Syafi'i, ini Syafi'i. Jadi dia mengutip dari sebuah buku, namanya Ibnu Talha Al-Halabi. Halabi berarti ini Syria, ini kan Aleppo. Ya, Halabi dan Aleppo, Syria. Asy-Syafi'i berarti penganut mazhab Syafi'i. Ya. Dia katakan, I'lam, ya. Ketahuilah, anna, bahwasanya, jami'a asraril kutubi, seluruh rahasia-rahasia kitab-kitab suci, ya, sama as-samawiyah, kitab suci samawi, fil Quran, ada dalam Al-Quran. Jadi kita ulangi, ketahuilah bahwa seluruh rahasia kitab-kitab samawi ada di dalam Al-Quran. Wa jami'u ma fihil Qur'ani fil Fatihah, dan seluruh rahasia-rahasia Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah ini. Wa jami'u ma fil Qur'ani fil Fatihati. Jadi dan seluruh rahasia Al-Quran ada di dalam Fatihah. Wa jami'u ma fil Fatihati fil basmalati. Dan rahasia seluruh yang ada di dalam Fatihah ada pada basmalah. Sebelum kita lanjut, ini ingat, yang menyampaikan ini adalah dua mazhab, Hanafi dan Syafi'i. Jadi ingat. Kita teruskan lagi. Wa jami'u ma fi ba'il basmalah. Jadi kita ulangi lagi di sini, Paulus sekalian ya. Bahwa tadi ketahuilah bahwa rahasia seluruh kitab-kitab samawi ada pada Al-Quran. Wa jami'u ma fi, dan seluruh rahasia kitab-kitab samawi ada di dalam Al-Quran, dan seluruh rahasia Al-Quran ada di dalam Fatihah, dan seluruh rahasia Fatihah ada di dalam Bismillah, basmalah, ini Bismillah. Ini wa jami'u ma fi, kata-kata jami'u di sini tadi kembali kepada rahasia tadi, asrar. Dan seluruh rahasia daripada Al-Fatihah fil basmalah, di dalam Bismillah. Wa jami'u ma fil basmalah fi ba'il basmalah. Dan rahasia seluruh Bismillah ada di dalam ba'al basmalah ini. Wa jami'u ma fil basmalati fi ba'il basmalati. Jadi rahasia seluruh rahasia fil basmalah fi ada di dalam huruf ba-nya basmalah ini, ini bacanya ini. Fi ba'il basmalah, di dalam huruf ba-nya basmalah. Wa jami'u ma fi ba'i al basmalati fin nutqati. Ya. Allati hiya tahtal ba'i. Dan rahasia seluruh huruf ba-nya bismillah ada di dalam noktah. Noktah itu artinya titik. Allati yang hiya terletak tahtal ba, di bawah huruf ba. Jadi rahasia huruf ba ada pada noktah. Noktah ya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia, noktah, titik. Ada pada titik yang di bawah, yang ada di bawah al-ba. Maksudnya ada terletak di huruf ba. Ya. Summa, kemudian dia berkata. Summa qala. Kemudian dia mengutip riwayat. Qala al-Imam Ali, berkata Imam Ali karramallahu wajhah. Ini adalah khas menunjukkan bahwa ini adalah dari Syafi'i karramallahu wajhah. Apa kata Ali? Katanya, ana nuqtatul lati tahtal ba'i. Dikutip di sini Imam Ali berkata, anal nuqtah, sayalah nuqtah, titik. Allati yang ada tahtal ba, di huruf ba itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini masih panjang, tapi
kita akhiri sampai di sini. Karena ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita teruskan waktunya hampir habis ya. Kalau mau teruskan bisa juga ya. Jadi kesimpulannya ini dikutip riwayat daripada Imam Ali, qala Imam Ali karramallahu wajhah, ana nuqtatul lati tahtal ba. Saya lah titik yang ada di bawah huruf ba itu. Aku lu kata si penulis buku ini, la'allal maksud, seperti maksud daripada riwayat tadi itu bizalika, riwayat daripada di atas itu adalah annal ba'a, bahwasanya ba itu bila nukta yakunu harfan muhmalan. Bahwa ba itu kalau tidak ada titiknya adalah hurufnya tidak bermakna. Muhmalan itu kosong. Coba ambil huruf ba, hilangkan titiknya, kosong. La adalah lalahu ala syait. Dia tidak menunjukkan apapun juga. Ya, pada kata fi bismillahirrahmanirrahim, bila nukta al ba la ta'na syai'an. Jadi pada kata bismillah kalau tidak ada nuktanya, ba itu la ta'na syai'an, tidak punya makna sama sekali. Wala tadullu ala syai', dan tidak menunjukkan kepada apapun juga. Ya. Wa hakadha, dan begitulah manzilatu Ali bin Abi Thalib. Begitulah manzilah kedudukan Ali bin Abi Thalib bin nisbatil Quran, kaitannya dengan Al-Quran. Fa aliyu huwal Qur'anun natiq. Maka Ali adalah Al-Quran an-natiq. Alladzi biduni, yang tampaknya la yatimmu imana bil Quran, tidak sempurna iman kepada Al-Quran. Dan seterusnya. Sayangnya Bapak sekalian, karena waktu kita sangat terbatas, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kelebihan dan benarnya, maka itu semuanya semata-mata dari Allah SWT, dari kitab suci Al-Quran. Sedangkan jikalau ada kekurangan, kekhilafan, dan cacat-cacatnya, itu semuanya adalah dari kekurangan dan cacat-cacat yang Al-Fakir bawakan. Dan mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mulai hari ini dan sampai akhir ujung hayat kita, bolehkah kita berpegang bahawa insan kamil adalah pintu basmalah tadi, dan basmalah tadi ada dalam seluruh 113 surah, dan kecuali pada surah Al-Bara'ah yang mana Imam Ali sendiri bertindak sebagai basmalah itu dengan membawa ayat tadi kepada golongan kufar, dan mereka lah satu-satunya yang paling tepat dalam menafsirkan apa maksud hakiki ayat ke ayat yang tersirat dan tersurat. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiik. Ma'azibatin. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan tadi, ini dari riwayat ini tadi ya, bahwa an-najami asraril kutubis samawiyati fil Quran. Jadi kita langsung bahas saja bahwa seluruh rahasia daripada kitab-kitab samawi ada pada Al-Quran, dan seluruh rahasia daripada Al-Quran ada pada Fatihah. Begitu juga rahasia Fatihah ada pada Bismillah, dan seterusnya tadi pada huruf ba. Dan kalau tidak ada dan huruf ba, rahasianya pada titik. Karena kalau titik tidak ada, ya tidak bisa disebut dengan huruf ba. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Bismillah ini adalah benar-benar rahasia dari segala rahasia. Dan inilah kaitan antara Bismillahirrahmanirrahim dan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi huruf ba di situ adalah menjadi penentu kita memahami siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita membaca bismillah di awal tetapi di akhirat kita tidak siratal ladzina an'amta alaihim. Justru kita langsung loncat al-maghdub alaihim ad-dallin. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menegaskan pertama afirmasi kepada alladzina an'amta alaihim. Itu afirmasi, tidak ada huruf lamnya di sana, tidak ada lam nahyi, tidak ada lam nafi ya di sana. Kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi pada saat masuk kata al-maghdub ada ghair. Itu kan ghair itu adalah negasi. Itu adalah nafi. Ghairil maghdub, bukan. Wala, lamnya itu adalah nafi. La dhalin, dan bukan yang sesat. Jadi itu artinya namanya baro'ah. Jadi artinya rahasia daripada Al-Fatihah ada di situ. Dan kemudian
Bismillah ini disimpan pada semua surat, berarti bahwa rahasia memahami semua surat ada pada Bismillah. Dan rahasia memahami Bismillah ada huruf ba. Dan rahasia memahami huruf ba ada pada titik. Dan seperti tadi kita baca di dalam riwayat ini. Kecuali satu, surat Al-Baqarah. Sekaligus itulah rahasia kenapa dua kerajaan besar bisa bersatu dengan cinta, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman bersatu dengan kerajaan Ratu Balkis, kerajaan Sabah, hanya dengan Bismillah. Ya, Ratu Sabah membacanya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ratu Sabah saja yang tidak Islam pada saat itu menyembah matahari, tetapi dia membaca Bismillah menjadi pengantar yang bersangkutan terbuka hatinya, lalu kemudian taslim bersama dengan Nabi Sulaiman. Bagaimana kalau kita tidak basmalah? Nah, ini dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi adakah tidak ada bismillahnya? Ada, yaitu surat Al-Baqarah. Ya. Apa itu surat Al-Baqarah? Surat At-Taubah. Surat yang ke-9, ya. Ini tidak ada bismillahnya sama sekali. Ya, kita sudah sampaikan sebelumnya, surat-surat lain di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita bisa lihat surat Yasin di sini ada nih bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ya. Kalau ini siapa tadi surat At-Taubah tidak ada di atas ini. Apa sebabnya? Karena permulaannya bara'atun. Apa itu bara'? Ya berlepas diri. Berbara' itu kita katakan tadi, wala dan bara'. Ya, ini ada dua yang penting, berwilayah dan berbara'ah. Ini berbara'ah ini. Ya. Di sini Allah saja berbara'ah. Ini Allah dan Rasulnya berbara'ah. Berbara'ah kepada siapa? Kepada orang musyrik. Ilal ladzina ahadatum minal musyrikin. Jadi karena Allah dan Rasul di sini berbara'ah, kita juga harus berbara'ah. Caranya apa? Tidak membaca bismillah. Jadi membaca bismillah itu maknanya berwilayah kepada orang alladzina amta yang Allah dan Rasulnya tunjuk. Minallahi wa rasulih. Nah, inilah rahasianya jemaah sekalian berbahagia. Jadi kepada mereka yang tidak seperti ini harus kita berbara'ah juga. Bara'atun. Itu yang sebut tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lawannya apa? Berwalayah. Berwala dan berbara. Walaya dan bara'ah. Dua hal. Tidak bisa kita berwilayah kalau tidak berbara'ah. Tidak bisa juga orang berbara'ah kalau tidak berlepas diri daripada wilayah yang benar. Pasti berbara'ah terhadap wilayah yang benar, baru bisa berwilayah kepada wilayah yang salah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau ke A, harus meninggalkan B. Kalau ke B, harus meninggalkan A. Paling tidak dalam hati kita, karena iman kita adalah milik eksklusif kita. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada? Tidak ada. Ya, tidak ada, berarti kita tutup ya, karena memang waktunya sudah cukup larut, sudah jam 9 lewat. Dan besok kita ada, salat Idul Adha. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi Al-Fakir yang masih banyak kekurangan dan kekhilafan ini. Terima kasih banyak. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan salat Idul Adha esok pagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.